Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Assalamualaikum. Bismillah. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini, seperti biasa, kalau belum sholat jangan lupa ya, sholat dulu. Jangan lupa juga ngajinya, jangan lupa bersyukurnya, jangan lupa juga sedekahnya. Semoga kita semua istiqomah ya. Semoga kita semua bisa saling mencari di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Barusan aku turun dari mobil. Itu di dalam mobil ada AA, ada Ade Maher, dan juga ada Abi Gilby. Di kota suci Mekah masih pagi-pagi. Sekalian antar AA Gilby sekolah, sekalian aku mau ada keperluan ke area perhotelan jamaah di kawasan Ajian. Pagi-pagi ini aku nggak ikut antar sekolah. Yang antar sekolah cuman Abi Gilby. Jadi aku turun di depan Hotel Makarim yang tadi. Nah, ini aku mau ke daerah perhotelan jamaah. Ini kita nanjak ya sahabat semua. Ini ada kawasan Ajian Musofi. Lihat, kita tadi dari sana nanjak ya ke sini. Dan ini tadi banyak pedagang di sini. Cuman tadi ada salah satu pedagang yang disamperin polisi ya. Bentar. Ada agak ngos-ngosan nih. Rame banget ini pagi-pagi. Bentar ya. Tuh liatin. Rame banget setiap pagi di sini. Ini hotelnya dekat ke Masjidil Haram, tapi nanjak sahabat semua. Ini dulunya ada hotel namanya Fajar Badea, tapi sekarang ganti nama jadi Hotel Maysan. Dari sini ke Masjidil Haram deket, pakai banget deketnya. Cuman nanjak aja dari sana ke sini. Dah. Dan aduh, maaf nih, ngos-ngosan. Jalan datar aja aku ngos-ngosan ya, apalagi nanjak, lebih ngos-ngosan. Jadi maaf, maklum ya dengan suaraku yang seperti ini. Alah, bentar. Aduh, ternyata kesananya banyak pedagang yang pada ngumpet ya, karena ada baladiah. Kasihan ya. Wah, pas kesini kok bau ya. Agak bau deh pas kesini. Nah, nanti aku mau ada keperluan, tapi sebelum ada keperluan aku nyempet-nyempetin diri untuk bikin video ya, walaupun hanya kurang dari 15 menit. Semoga video ini bermanfaat, insya Allah, amin. Nah sahabat semua, ini kan Clock Tower Jam-Jam ya, berarti di depan Clock Tower Jam-Jam itu adalah Masjidil Haram. Nah, di situ ada WC3, lurus ke sini langsung perhotelan para jemaah. Ada yang pernah umroh dan nginep di sekitaran ini mungkin. Nah, ini perhotelan yang biasa ditempati oleh jemaah umroh dari Indonesia. Makanya kita sepanjang jalan akan melihat wajah-wajah saudara-saudara kita dari Indonesia, dari berbagai kota yang sedang melaksanakan umroh. Nah, ada yang bertanya apakah di dekat Masjidil Haram itu ada pemukiman? Dulu iya, ada pemukiman.
Lokasinya di mana? Lokasinya di sini nih. Tapi katanya sekarang pemukiman padat penduduk yang sangat dekat dengan Masjidil Haram sekarang dibongkar habis-habisan katanya. Aku pun udah lama ya nggak ke atas sini karena kebetulan pagi ini ada waktu luang dan aku sempetin yuk sekalian, aku juga penasaran gimana keadaan pemukiman terdekat dengan Masjidil Haram terkini. Katanya sudah rata dengan tanah karena Umi Gilby juga ada kenangan di area sini, di pemukiman sini, karena pernah ada saudara ya yang rumahnya di sini, pernah nginep dan pernah tidur di sini. Tapi sekarang gimana kondisi pemukimannya? Walah ya Allah, dari kejauhan udah kelihatan ya. Sedih banget. Sedih banget ini kondisinya, jadi rata dengan tanah semua. Ya Allah. Yang dulu aku bolak-balik ke sini, dulu di sini tuh banyak banget rumah-rumah penduduk yang Masya Allah, rumah-rumah penduduk yang ada di sini tuh naik-naik ke atas ke tangga. Tapi sekarang kondisinya subhanallah. Ya Allah, ini tempat kenangan yang sekarang hanya menjadi cerita. Ini satu-satunya masjid nih yang ada di atas bukit. Dan ini Umi Gilby pernah nginep juga di hotel ini nih. Dan kesananya itu rumah-rumah. Tapi sekarang lihat sahabat semua udah rata dengan tanah. Bahkan gunung itu pun kelihatan sekarang. Ya Allah, ya Allah. Coba aku jalan lurus ya. Dulu yang sering nonton video Umi Gilby sering bikin video jalan dari Masjidil Haram ke tempat penduduk yang ada di sini. Sekarang kondisinya seperti ini, sahabat semua. Rata dengan tanah. Gak ada rumah satupun sekarang. Tapi sekarang ini ada bangunan yang akan dijadikan hotel baru nih, dalam proses pembangunan. Ini sekitarannya tuh. Ya Allah. Dulu kalau dari sini nih jalan ke sana tuh ada warung, banyak banget rumah-rumah. Dan di sini kebanyakan kaum atau warga Afghanistan yang tinggal di sini. Tapi lihat sekarang, ya Allah. Tuh, udah nggak ada lagi rumah ya di sini. Rata dengan tanah, dibongkar, digusur. Dan wallahu alam penduduk yang ada di sini dulu pindah kemana nggak tahu. Ya Allah. Jadi ini kondisinya. Ini ada yang akan dibangun menjadi hotel baru ya. Tuh. Ya Allah, sedih banget ya. Di sini tuh dulu pernah ada temen Umi Gilby yang tinggal di sini juga. Ada saudara Umi Gilby yang tinggal di sini juga. Sekarang saudara Umi Gilby masih tinggal di Mekah, tapi rumahnya udah nggak ada di daerah sini ya. Jadi udah nggak ada lagi perumahan atau penduduk yang ada di sekitaran Hajat Musofi ini. Dulu di sini menjadi tempat pemukimannya dari berbagai negara, khususnya dari Afghanistan. Di sini banyak banget. Dan di sini padat penduduk sahabat semua, banyak warung, ada makam, banyak rumah-rumah. Terus jalanannya tuh nanjak masuk ke gang, banyak kucing juga di daerah sini. Tapi sekarang udah nggak ada lagi rumah satupun di sini. Tapi hotel ini masih ada, ini nggak kena gusur ya. Nah, salah satu untuk menembus ke rumah-rumah yang ada di sana dulu, jalanannya itu persis seperti ini sahabat semua. Harus naik ke atas, terus menaiki anak tangga. Jadi naik terus jalanannya persis seperti ini. Nah, dulu juga ke sini ada jalan tembus ke atas terus ada rumah-rumah, cuman sekarang lihat ya, tuh. Jadi menjadi tumpukan puing-puing bekas-bekas rumah.
Tuh, sampai gunung yang ada di sana pun kelihatan dulu. Di sana gunung nggak kelihatan, yang ada kelihatan bangunan-bangunan rumah para penduduk. Coba kesininya ya, kita lihat ya. Sedih ya, karena punya kenangan di daerah sini. Jadi daerah sini udah semuanya habis rata dengan tanah, gak ada rumah penduduk satupun. Mungkin ini nanti akan dibangun hotel-hotel seperti hotel-hotel ini. Nah, ini juga ada Hotel Amjad Ajad. Ini hotelnya ada di atas bukit. Ini dulu menjadi hotel paling ujung dan cukup menguras tenaga untuk ke hotel ini karena dari bawah itu nanjak banget, dan area kesini pun sama, ada penduduk, ada rumah-rumah, tapi sekarang sudah nggak ada. Tuh kelihatan eskavatornya, eskavator apa apa ya namanya, estakator apa ya, itulah pokoknya. Coba ya kita kesini yuk. Ingat banget ya Allah, kesini tuh rame banget, banyak penduduk, apalagi pagi-pagi kayak gini, banyak yang nongkrong-nongkrong. Tapi sekarang, ya Allah, ini puing-puing, batu-batu, besi-besi, bekas rumah-rumah orang. Hanya tinggal kenangan semuanya. Tuh lihat sahabat semua, di atas sana tuh ya, rumah tuh sampai ke atas sana. Kalau dipikir-pikir, yang punya rumah di daerah sini, yang rumahnya di atas gunung, itu gimana cara ngambil material seperti semen, batu bata, diangkut ke atas. Tuh lihat ya sahabat semua, tuh sampai di atas gunung sana banyak eskavator. Apalah itulah, kalau dibenerin omongan Umi ini eskavator ya. Pokoknya itu tuh di atas sana tuh untuk merobohkan rumah-rumah. Tuh. Memang benar rumah-rumah di sini tuh sampai ke atas karena disebutnya penduduk atau perumahan tangga 1000, karena untuk rumah di sini tuh naik terus ke atas. Dan bisa dibayangkan ketika ibu rumah tangga kehabisan gas atau kehabisan air galon, itu ngambil atau beli gasnya itu dari bawah diangkut ke atas ya. Aku mau lurus terus boleh gak ya? Takut ada yang ngelarang. Gak apa-apa, yuk kita coba ke atas yuk. Nah, ini ada hotel. Ini hotel paling ujung ini. Abed Masoudi. Ini hotel nggak kegusur ini. Ini kesini, aduh aku pernah loh jalan kesini loh. Sekarang udah nggak ada rumah-rumah. Oh iya, ini dulu ini ada warung kesananya. Cuman sekarang kayak gini. Tuh sahabat semua. Sedih deh, beneran deh, sedih banget. Oh, kucing-kucingnya masih ada sebagian. Ini kucing-kucingnya bagus-bagus, gemuk-gemuk. Ini kucing-kucing penunggu kota suci Mekah, karena ini dekat banget ke Masjidil Haram, tinggal turun, tinggal jalan. Dan rumah-rumah mereka itu view-nya langsung ke Clock Tower Zam-Zam. Kalau buka jendela gitu kan langsung view-nya ini, cantik banget. Cuman ya karena daerah sini itu mungkin ini tanah pemerintah ya, dan ilegal, jadi semuanya dirobohkan. Lihat tuh, di situ ada orang satu tuh, pekerja kali ya. Ini kondisinya. Jadi rumah-rumah di sini itu semuanya dibinasakan, diratakan dengan tanah, dihancurkan karena untuk penataan Saudi lebih tertata, dan ini dekat dengan Masjidil Haram. Tidak ada satu rumah lagi yang tersisa, semuanya habis. Dari mulai ujung sana sampai ke depan sini semuanya rata dengan tanah rumah-rumah.
Dan ini sangat dekat dengan Masjidil Haram. Dan untuk penduduk yang di sini kemana? Sekarang penduduk yang ada di sini entah kemana sahabat semua. Kemana pindahnya? Wallahu alam. Aku sendiri juga nggak tahu kemana pindahnya. Tuh kalau dari sini kayak gini nih kondisinya. Pengen lihat ke sana, penasaran, boleh nggak ya? Nanti ada petugas, nanti aku ngapain gitu. Biarin nanti kita balik lagi kalau ada yang negor ya. Oh tuh habis semuanya tuh. Habis semuanya, benar-benar habis, tidak tersisa satupun. Cuman ini hotel paling ujung yang masih selamat ya. Tuh ada jemaah umroh tuh lagi duduk di sana. Yuk sekarang balik lagi yuk. Nah jadi seperti inilah kondisi terkini di kampung atau di tempat rumah-rumah penduduk dekat Masjidil Haram. Benar-benar sudah tidak tersisa. Dan ini entah akan dijadikan apa. Biasanya mungkin akan dibangun hotel-hotel lagi ya di sini, diperluas perhotelannya, atau mungkin di sini akan dijadikan kampung haji mungkin. Realisasi Bapak Prabowo yang minta diadakannya kampung haji dekat Masjidil Haram, mungkin di sini tempatnya, walau alam. Pokoknya inilah dibalik dari megahnya Masjidil Haram dan Tower Zam-Zam, ada keluarga yang harus ngungsi dan pindah entah kemana. Nasib mereka entah seperti apa. Pokoknya mudah-mudahan mereka yang rumahnya kegusur, rumahnya yang gak ada, mendapatkan tempat atau mendapatkan rumah yang lebih layak, lebih berkah dan lebih nyaman. Untuk yang ada di Indonesia yang sedang melihat video ini, Umi Gilby juga mendoakan semoga bisa segera haji dan umroh untuk melaksanakan haji dan umroh, datang ke tanah suci Mekah dan Madinah dengan orang-orang tersayang. Aminkan sahabat semua, karena suatu perkataan itu adalah doa. Pokoknya untuk daerah sini Umi Gilby sudah menjelajahi dulunya seperti apa, udah tahu banget, karena keseharian Umi Gilby juga dulu suka main di sini. Tapi ya sekarang seperti inilah kondisinya. Mudah-mudahan video yang Umi Gilby share dan Umi Gilby perlihatkan ke sahabat semua dapat ridho dari Allah ya, dan dapat menambah wawasan atau pengetahuan sahabat semua. Seperti inilah dibalik megahnya Masjidil Haram dan Tower Zam-Zam. Kita saling mendoakan sahabat semua, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Semoga kita semua diberikan kekhusyuan, kenikmatan saat sedang beribadah. Semoga kita semua didapatkan rezeki yang berkah barokah. Semoga keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh soleha. Baik, untuk video kali ini mungkin Umi Gilby cukup akhiri. Terima kasih sahabat semua yang sudah mengikuti video ini. Semoga penuh manfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Dari Tanah Suci Mekah Mukarramah, aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.